Perkembangan Islam menjadi sebuah agama dengan pemeluk terbesar di Kutai Kartanegara tak pernah lepas dari peran ulama. Banyak ulama-ulama besar yang turut serta menyebarkan dakwahnya di Kutai Kartanegara. Salah satunya adalah Abu Tholha yang makamnya bisa ditemukan di Tenggarong. Syekh Abu Tholha dari berbagai sumber dikenal sebagai ulama tersohor yang berasal dari Kalimantan Selatan. Beliau merupakan cucu dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau biasa dikenal dengan Datu Kalampayan. Baik Tribuners, sekarang Ami sudah ada di makam Haji Abu Tholha, di mana Haji Abu Tholha adalah seorang keturunan dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau yang disebut dengan Datu Kalampayan yang bermakam di Kelurahan Melayu, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Dan sekarang Ami sudah ada di lokasi dan kita bakal ngobrol-ngobrol mengenai kubah, yaitu kubahnya itu adalah tempat di mana makam Haji Abu Tholha sendiri. Kita akan langsung melihat makamnya. Ayo Tribuners. Memasuki kawasan pemakaman, peziarah akan disambut lorong bertiang pancang kayu dengan cat corak hijau dan beratap seng. Lorong panjang ini seolah mengantar para peziarah menuju makam Syekh Abu Tholha yang kubahnya tersebut dibangun dengan konstruksi kayu dan juga pintu jendela yang senada. Adapun dekorasi gorden yang terpasang pada tirai jendela tampak membuat megah bilik ruangan kubah di makam Syekh Abu Tholha. Adapun di dalam bilik ruangan makam terdapat tiang-tiang pancang lengkap dengan kelambu hijau kuning yang bertuliskan kaligrafi. Berdasarkan penuturan dari pengurus makam yaitu Taufik, ia mengatakan awalnya ayah Syekh Abu Tholha yang merupakan seorang mufti di kerajaan Pasir, kelima dari 12 anaknya untuk menyebarkan agama Islam ke daerah terpencil. Di antaranya Syekh Abdul Hamid dari Sampit, Syekh Ahmad Balimau di Kandangan, Syekh Muhammad Arsyad di Pagatan, dan Syekh Saduddin Taniran di Kandangan. Sedangkan untuk Syekh Abu Tholha menjadi ulama besar dengan meneruskan permintaan ayahnya tersebut ke Tanah Kutai. Kala itu Syekh Abu Tholha masuk ke Kutai Kartanegara pada masa Indonesia belum merdeka. Beriringan dengan Habib Hashim Husayya, ialah seorang ulama yang bergelar Tuan Tunggang Parangan. Selain menyiarkan Islam di Kerajaan Kutai Kartanegara, beliau juga keliling dari kampung ke kampung hingga ke wilayah Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. Oke Tribuners, di sini Ami sudah bersama dengan Bapak Taufik. Di sini, halo, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Baik, kita bakal ngobrol-ngobrol sedikit mengenai kisah dari Haji Abu Tholha, mungkin boleh ya? Ya. Boleh. Oke, untuk apa sih mungkin bisa diceritakan sebelumnya Bapak, siapa sih Haji Abu Tholha itu sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurullah wa ni'matillahi wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Kami atas nama selaku yang mengelola kubah Syekh Abu Tholha bin Mufti Haji Muhammad Arsyad Al-Banjari ingin menyampaikan tentang mengenai sosok beliau. Beliau salah satu ulama besar yang sangat berjasa di Kutai Kartanegara. Beliau di waktu diperintahkan oleh datuk beliau yaitu Datuk Arsyad, Datuk Kalampayan untuk hijrah ke Kutai. Beliau menyampaikan ilmu-ilmu agama dalam bahasa syiar daripada Islami. Adapun tentang beliau masuk di Kutai ini sebelum merdeka. Sudah lama. Bahkan
di waktu warga-warga Soko Banjar, khususnya Kalimantan Selatan, ketika merantau di Kutai Kartanegara ini, masih banyak yang tidak kenal dengan beliau juga. Nah, dan beliau hijrah ke Kutai ini atas perintah daripada datuk beliau, Datuk Kalampayan, untuk mensiarkan Islam. Alhamdulillah beliau beriringan dengan Habib Hasim Musayyah yang di Kutai lama itu. Oke, di Kutai lama berbarengan ya. Ya, alhamdulillah beliau setiap bulannya selalu mensiarkan Islam di kerajaan Kutai Kartanegara, dan di waktu daripada sebulan sekali itu beliau di kampung-kampung sampai di Ulu Mahakam ceritanya itu mengenai tentang Datuk Syekh Abu Talha yang ada di hadapan kita ini. Beliau memang diutus oleh datuk beliau, yaitu Datuk Kalampayan, untuk mensiarkan Islam yang ada di Kutai Kartanegara ini. Alhamdulillah beliau pun sudah berkeliling di Kutai ini untuk mensiarkan Islam, terutama di kerajaan Kutai Kartanegara. Adapun mengenai munculnya di masyarakat sekarang ini, kemarin di tahun 1993 salah satu ulama dari Martapura, yaitu Abah Guru Sekumpul. Beliaulah yang mengangkat untuk mengenalkan kepada masyarakat yang masih banyak yang tidak tahu tentang sosok beliau. Alhamdulillah dengan hadirnya Abah Guru Sekumpul di tahun 1993 itu, kita sebagai masyarakat yang ada di Kutai ini sudah mengetahui bahwa beliau benar-benar termasuk ulama yang tidak asing lagi, karena beliaulah yang mensiarkan Islam di Kutai Kartanegara ini. Jadi sejak Abah Guru Sekumpul datang di tahun 1993 itu, awalnya belum ada seperti ini kubah beliau. Belum ada kubah ya? Cuma berpagar siring aja. Nah, setelah itu di tahun 1995 maka dibangunlah kubah tersebut oleh almarhum Kiai Haji Ahmad Marzuki Al-Banjari yang ada di Handil. Handil Sembuja, Kecamatan Sembuja. Setelah selesai kubah kecil di tahun 95 itu, barulah kita sebagai masyarakat rame-rame untuk melaksanakan haulnya beliau. Alhamdulillah haul beliau kita sudah dikasih tahu dari Yayasan Al-Banjari Kalimantan Selatan pada bertepatan di bulan Sa'ban juga. Di bulan Sa'ban juga ya. Jadi haul pertama diadakan di Kubah itu dari tahun 1995. 95 pertama kali haul diadakan. Sampai sekarang Kubah menjadi besar ini di tahun 2016. Awalnya cukup kecil. Panjang ya. Iya. Nah, sampai berdirinya Kubah besar ini terus kita laksanakan haul-haul beliau. Alhamdulillah kita sebagai masyarakat, khususnya masyarakat asli dari Kutai Kartanegara pun sudah merasakan juga betapa barakahnya di bumi Kutai ini, karena ada sosok ulama besar yang sudah tidak asing lagi, karena beliau, jasa beliau luar biasa. Benar, luar biasa ya, benar. Ya. Oke, untuk besaran makam ini sendiri kira-kira besarannya berapa gitu? Untuk kubahnya sendiri maksudnya, untuk kubah ini? Yang sekarang? Iya, yang sekarang. Ya, mengenai tentang ukuran kubah beliau, untuk kubah yang sekarang kita duduki ini ukurannya 9x8. 9x8. Alhamdulillah saya juga diperintahkan kemarin mengurusi untuk bisa terselenggara
kubah ini menjadi besar awalnya dari kecil kan. Oke, yang dari kecil jadi akhirnya nggak besar ya. Untuk di Kubah ini sendiri Bapak, di Kubah ini kan bukan hanya kuburan dari Haji Abu Tholha aja, tapi ada beberapa yang bisa kita lihat di sini. Itu siapa aja dan ada berapa kira-kira? Mengenai tentang makam-makam yang ada di dalam Kubah Datuk Syekh Abu Tholha ini ya sekitar 20-an. Nah, kemudian itu bukan daripada juriat-juriat beliau, melainkan masyarakat ada juga masuk dan keluarga beliau ada. Salah satunya keluarga beliau yang 3 ini. Yang 3 ini. Sama yang samping. Itu yang benar-benar ada hubungan nasab ya. Kerabat ya, kerabat yang memang ada hubungan langsung dengan Haji Abu Tholha. Oke, dan untuk haul sendiri ini ada berapa banyak sih yang biasanya mengikuti haul, dan untuk bulan Ramadan sendiri, kalau untuk makam ini apakah di bulan Ramadan ada kegiatan khusus atau gimana gitu Pak? Kalau untuk mengenai masalah haul beliau itu setiap tahunnya hampir yang hadir itu 5.000-an lebih yang hadir. Luar biasa ya. Alhamdulillah, kemarin aja itu 5.000-an, ndak kurang, bisa lebih. Makanya kami setiap melaksanakan haul pasti kami menyediakan konsumsi itu 7 atau 8.000. Wow, 7 atau 8.000 ya. Benar. Jadi masalah untuk kegiatan di Kubah ini dulunya pernah kita adakan setiap bulan sekali mengadakan acara. Kalau untuk kegiatan di bulan Ramadan itu anggota-anggota saya aja yang melaksanakan acara kegiatan tersebut di Kubah ini. Oke, kegiatan seperti apa tuh yang dilaksanakan oleh anggota-anggota Bapak di bulan Ramadan? Ziarah bersama, baca Quran. Ziarah bersama dan juga baca Quran ya. Iya. Oh, begitu. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga nanti dengan adanya hal ini masyarakat Kutai ya khususnya bisa lebih mengenal lebih dekat juga untuk sosok dari Haji Abu Tholha juga yang pastinya sangat berjasa untuk penyebaran agama Muslim ya di Kutai Kartanegara ini khususnya ya. Dan dengan adanya Bapak yang bisa juga menjadi pengurus, bisa juga membantu untuk mengenalkan sosok dari Haji Abu Tholha ini. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pernyataan Taufik, sebelumnya Syekh Abu Tholha sempat dimakamkan di belakang kediaman Sultan Kutai Kartanegara Ing Martapura, yakni Sultan Aji Muhammad Salehuddin II atau Pangeran Prabu. Kemudian di sekitar tahun 1980 dipindahkan ke Jalan Kiai Haji Ahmad Mukshin Gang Kubur, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Setelah petilasan makam dipindahkan, Kiai Haji Ahmad Marzuki Al-Banjari menginisiasi pemugaran dengan membangun kubah pada makam Syekh Abu Tholha di tahun 1995. Bersamaan demikian, peringatan haul pertama juga dilaksanakan pada tahun 1995 tersebut. Pada tahun 2016, kubah di pemakaman beliau direnovasi semakin luas. Makam yang semula hanya berukuran 3 x 3 meter menjadi 9 x 8 meter di lahan seluas 150 hektar. Mendekati napak tilas dari nisan beliau, para peziarah akan disambut dengan aroma semerbak khas minyak gaharu. Aroma manis seperti batang kayu tua ini konon merupakan aroma khas dari Syekh Abu Tholha semasa beliau hidup. Taufik juga menuturkan selama menjaga malam dirinya tidak menemukan hal-hal yang berkaitan dengan mistis. Hanya suatu ketika Taufik bercerita bahwa pihaknya pernah mengalami hal aneh. Tepatnya pada saat itu pengurus makam tengah dihadapkan kondisi kekurangan materi dalam rencananya yang ingin membeli gorden untuk keperluan perlengkapan dekorasi kubah makam. Namun beriringan dengan kondisi tersebut, tiba-tiba saja pihaknya mendapati sebongkah uang di dekat kotak amal area kubah makam. Kejadian-kejadian aneh demikian, kata Taufik, beberapa kali kerap ia rasakan, yang sudah hampir puluhan tahun berprofesi sebagai pengurus makam Syekh Abu Tholha. Namun
namun pihaknya juga tidak begitu mengindahkan hal-hal janggal tersebut. Oke Tribuners, kita sudah mendengar kisah dari Haji Abu Tholha yang menyebarkan agama Muslim di Kalimantan Timur, di mana kisahnya sangat menarik dan juga sampai sekarang menjadi antusias masyarakat, di mana haul pun dihadiri dengan ribuan orang. Dan juga sejarah dan juga dari jasa dari Haji Abu Tholha pun masih menjadi sesuatu yang sangat berharga juga bagi warga-warga di sekitar sini. Di sini juga kita bisa melihat kubah untuk makam dari Haji Abu Tholha dan juga kerabat-kerabatnya yang juga dimakamkan bersampingan dengan beliau. Dan ini Tribuners, sejarah dari bagaimana Muslim masuk ke Kalimantan Timur. Nah Tribuners, sejarah memiliki banyak sekali versi, tapi bagaimana kita sebagai masyarakat untuk menjadikan sejarah itu hasanah bagi diri kita semua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.